Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbina ghafurur rahim. Teman-teman akan menyaksikan apa yang saya saksikan di jalan sampai kita menuju kampus Unjani, tempat saya ngajar. Kita akan bahas dan ngomongin tentang child free dan juga loka pengasuhan ya. Atau ngomongin apa, loka pengasuhan dulu, baru ngomongin child free. Kita ngomongin loka pengasuhan dulu ya. Jadi kemarin tuh saya kan bikin video sambil nyetir ya. Walaupun tetap fokus dilihat ke jalan, tapi lumayan banyak yang komen private ya, nggak di komen di kolom komentar di YouTube. Hati-hati nyetirnya, konsentrasi gitu. Nah sekarang saya akan konsentrasi nyetir, ngelihat ke jalan, tapi sambil ngomong ya. Biar teman-teman juga bantu saya untuk melihat ke jalan ya. Ini perjalanan saya berangkat dari Kiara Condong nih. Nah ini jalan Kiara Condong, Ibrahim Aji, Bandung, menuju ke Unjani di Cimahi. Jadi beda kota kita. Nah ini di depan ini nanti kita akan masuk ke sebuah perempatan yang disebut sebagai perempatan terlama di dunia ya, dengan durasi waktu lama di dunia. Yuk kita ngomongin loka pengasuhan, teman-teman. Saya adalah salah satu orang akademisi psikologi yang kurang sepakat ngomongin soal loka pengasuhan. Maksudnya gini, kalau ngomongin loka pengasuhan itu biasanya identiknya sama upaya kita untuk nge-challenge atau menyalahkan orang tua atas apa yang mereka lakukan terhadap anak. Kesannya tuh seperti itu. Kemudian kan ujungnya adalah memaafkan orang tua dan lain-lain. Padahal sebetulnya salah satu yang harus dimaafkan adalah diri sendiri ya. Nah kenapa kayak gitu? Nah kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas kenapa luka pengasuhan itu sebetulnya bukan terhadap orang tua, tapi sebetulnya terhadap diri. Jadi gini teman-teman perlu tahu ya, kalau sebagai anak-anak itu kita nggak akan banyak ingat tentang masa kecil ya. Sebagai anak-anak kita nggak akan banyak ingat tentang masa kecil kita. Jadi anak-anak itu punya dan ngebangun kesadaran ketika kapan? Sebetulnya mulai usia 5 atau 6, anak-anak itu baru mulai punya kesadaran. Artinya apa? Dia mulai sadar apa yang dilakukannya, sadar apa yang dikerjakannya, kayak gitu. Nah, kesadaran-kesadaran itu membuat dia apa? Punya ingatan tentang apa yang dikerjakan. Makanya kalau saya tanya teman-teman aja sekarang ya, sambil nih nunggu perempatan terlama di dunia ini ya, yang 12 menit. Kalau saya tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman ingat nggak masa kecil teman-teman? Atau sejak mulai usia berapa teman-teman ingat kejadian akan masa kecil teman-teman? Jawabannya pasti ya di antara umur 5 atau 6 tahun. Jadi usia TK lah. Usia TK atau usia masuk SD. Sebelum usia itu, teman-teman itu hanya dapat cerita. Jadi teman-teman tidak betul-betul sadar, tidak betul-betul mengetahui apa yang terjadi. Sebelum usia berapa? Sebelum usia 5 dan 6 tahun. Nah, kebayang nggak sampai sini? Nah, padahal Coba kita bayangkan ya, padahal usia 0 sampai 5 adalah usia yang kita itu full affection. Full affection itu apa? Dikasih banyak hal yang membuat kita tuh merasa nyaman secara emosi gitu ya. Dikasih afeksi yang luar biasa sama orang tua tuh di umur 5 dan 6 tahun. Nah itu yang nggak kita ingat, yang nggak kita sadar, tapi kerasa dan itu membekas di dalam diri kita. Kalau orang-orang yang dikasih kasih sayang yang full, utuh, kenikmatan. Jadi kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat dan sayangnya enggak kan, umur 0 sampai 5 tahun itu kita dikasih banget banyak kasih sayang. Jadi setiap sekalinya pelukan aja ya, itu ngasih rasa hangat dalam psikologis kita. Sayangnya kita nggak ingat itu ya. Kita mengalami itu, kita merasakan itu, efek psikologisnya dapat, tapi sayangnya kita nggak ingat itu. Nah itulah error anak-anak ya. Makanya
kita nggak pernah ingat umur 0 sampai 5 tahun. Padahal nih teman-teman, nah ini yang harus diperhatikan nih. Padahal orang tua kita ngelihat kita, ingatnya kita tuh apa? 0 sampai 5 tahun. Jadi andai aja kamu tahu, nak, umur 0 sampai 5 tahun itu mama ngapain kamu. Andai aja kamu ingat, nak, umur 0 sampai 5 tahun papa ngapain kamu, memperlakukan kamu seperti apa. Yang orang tua ingat tuh itu. Jadi bagi orang tua, sedewasa apapun anak, ya, setua apapun anak, di bayangan mereka tetap anak-anak gitu. Anak-anak yang mana? 0 sampai 5 tahun, yang balita. Nah, di mata kita kayak gimana? Di mata kita nggak ingat apa-apa. Boro-boro boro-boro ingat ya. Boro-boro ingat hal itu. Ya, kita nggak ingat apa-apa tentang usia itu. Nah, makanya yang pertama harus teman-teman sadari adalah anak-anak itu ngebangun memori atau ingatan yang sadar, yang disadari. Jadi anak-anak itu mulai nyimpen memori secara sadar, mulai nyimpen file-file memori di dalam pikirannya secara sadar, itu paling cepat di umur 5 sampai 6 tahun. Nah, padahal sebelum itu pengalaman yang didapatkan oleh anak-anak 0 sampai 5 tahun adalah pengalaman yang selalu ngasih efek psikologi yang positif. Ya, dibelai, dipeluk, terus juga dicium, itu kan sering banget. Nah, sentuhan, pelukan, ciuman yang ringan dan sederhana aja udah ngasih efek psikologis yang banyak buat seseorang. Sayangnya kita nggak sadar, ya. Begitu kira-kira. Ini karena lama banget, kita skip dulu aja sampai perempatannya lewat, ya.